Dimulai diperkenalkan keluarga besar miliarder, Satya Murti, seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang jual beli saham. Ia memiliki dua putra bernama Firaz Anand dan Kishore. Kishore sudah menikah dan mempunyai anak, dan Anand sudah bertunangan dengan Pallavi. Layaknya putra miliarder, Anand seringkali liburan. Saat itu Anand sedang liburan di Barcelona. Ia mendapatkan kabar buruk bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Lalu Anand langsung pulang untuk menabur abu ayahnya. Sejak kepergian Satya Murti, rumahnya terus didatangi pihak perusahaan yang menagih hutang yang ditinggalkan oleh Satya Murti. Hadir juga teman dekatnya Satya Murti bernama Paida. Paida menyarankan Anand untuk menjual saham Satya Murti. Lagi pula harga saham sekarang lagi turun, daripada harus menjual semua properti yang dimiliki saat ini. Namun demi kehormatan sang ayah mempertahankan bisnis yang ayahnya tekuni selama ini, Anand memutuskan untuk menandatangani dokumen penyerahan properti senilai 600 miliar untuk melunasi semua hutang ayahnya. Dengan begitu sekarang Anand dan keluarganya sudah tak punya apa-apa lagi, jatuh miskin melarat. Dikarenakan Anand dan keluarganya sudah jatuh miskin, Pallavi dan ayahnya datang untuk membatalkan pertunangan antara Anand dan Pallavi. Tak hanya itu, ayah kakak ipar Anand juga datang untuk membawa kakak iparnya. Karena apalagi yang harus diharapkan, keluarga Satya Murti sudah miskin. Namun kakak iparnya tetap setia, ia akan terus bersama mereka. Atas kebangkrutan yang menimpa mereka yang membuat Kishore mengalami PTSD alias gangguan jiwa. Dari hasil penjualan perhiasan ibu dan kakak iparnya, mereka ngekos di suatu tempat yang cukup sederhana, yang membuat keponakan Anand tidak nyaman tinggal di kosan saat ini. Dengan hati yang tersentuh, Anand berjanji, dalam setahun mereka akan kembali ke rumah mereka dulu. Anand meminta keponakannya untuk terus giat belajar. Bahkan keadaan yang menimpa mereka saat ini juga mendapatkan ejekan dari kenalan Satya Murti dulu. Tentu membuat Anand marah lalu mengusirnya. Anand bukan tipe orang putus asaan. Demi mengembalikan kejayaan keluarganya, Anand pantang menyerah terus mencari pekerjaan meskipun pada akhirnya hasilnya nihil, sulitnya lapangan pekerjaan. Dikarenakan Kishore mengalami gangguan jiwa layaknya paman yang baik, Anand terus menghibur dan mengasuh keponakannya itu. Alih-alih ingin menghibur keponakannya, karena sudah miskin mau beli tiket konser pun ia tak mampu. Anand yang merasa kasihan saat pulang, ia join dengan pengamen untuk menghibur keponakannya itu. Keadaan bukanlah segalanya untuk tetap memberikan pendidikan kepada keponakannya. Anand memasukkan keponakannya ke sekolah meskipun biayanya sangat mahal, senilai 2 lak yang harus dibayarkan sebelum akhir bulan. Ini patut marcal. Lalu untuk mendapatkan uang 2 lak, Anand mendatangi teman lamanya yang mempunyai perusahaan di bidang wedding organizer. Anand menawarkan dirinya untuk bekerja di sana. Pada akhirnya Anand diterima. Keuntungan yang akan Anand dapatkan sekitar 5 lak. Tentu Anand sangat bahagia berterima kasih kepada temannya itu. Yang tadi duga yang menjadi rekan kerjanya yaitu Parandamaya, mantan pelayan Anand dulu. Dulu jadi bos, sekarang sama-sama jadi karyawan. Begitulah roda kehidupan nguriling. Tanpa disadari, ternyata kliennya adalah pernikahan Pallavi. Tentu membuat Anand terkejut. Meskipun merasa gengsi, namun demi 2 lak untuk biaya sekolah keponakannya, tetap Anand lakukan. Ejekan juga Anand dapatkan dari Pallavi. Ternyata Pallavi menikahi Yogesh, karena Yogesh lebih kaya daripada Anand sekarang. Di sana Anand melihat gadis bernama Samira yang kepusingan yang lalu mengkonsumsi obat-obatan. Anand mengira bahwa Samira pemakai. Dikuatkan Samira yang terjatuh di tangga, mungkin karena oleng. Karena merasa malu, ia meminta Anand untuk tidak menceritakan tentang hal memalukan ini kepada siapapun. Namun tak lama Paida menegur Samira memastikan baik-baik saja setelah terjatuh dari tangga.
Karena Anan tak menjaga amanahnya, Samira menanyakan kepada Pallavi siapa Anan. Pallavi menjawab bahwa Anan mantan tunangannya. Mendengar itu Samira mengejek Anan. Tanpa disadari, obrolan mereka terdengar lewat walkie-talkie milik Anan yang Samira salah ambil saat terjatuh di tangga. Karena telah mengejek, Samira ketakutan. Dikira akan marah, Anan malah memuji kecantikan Samira, tentu membuat Samira salto. Di sisi lain, Paida menyewa pengacara untuk merebut kembali tanahnya yang diakuisisi oleh Deparaj di Rediarpati. Pengacara tersebut mencoba menghubungi pihak Deparaj, namun ia dibuat ketakutan olehnya. Hasil yang nihil, lalu Paida menurunkan pengacara tersebut di tengah jalan. Di sisi lain, Anan sedang mencari bunga. Di tengah perjalanan, ia melihat pria tua sendirian di pinggir jalan. Merasa kasihan, ia menghampirinya. Ternyata pria tua tersebut adiknya ayah Pallavi yang ingin pergi hadir ke pernikahan Pallavi. Lalu Anan pun memberikan tumpangan karena tujuan yang sama. Mengingat Paida teman dekat ayahnya Pallavi, Paida juga ada di sana. Keberadaan Anan di sana menjadi bahan olokan bagi Paida. Bahkan Paida mengolok-olok Anan di depan mereka dengan mengatakan, "Lihatlah, Anan yang sosokan berpegang terhadap prinsip. Tadinya Anan seorang dari keluarga miliarder, namun lihatlah sekarang." Atas segala yang menimpa dirinya tentu membuat beban tersendiri bagi Anan. Samira mencoba menenangkan bahwa setiap manusia pasti melewati ujiannya masing-masing. Yang terpenting jangan menyerah. Hari ketiga Anan bekerja, ia yang sedang mendekor diprotes bahkan dicaci maki. Tentu membuat Anan kesal, ia berniat mengundurkan diri. Tak lama kakak iparnya menelpon menanyakan kabar Anan. Tentu membuat Anan ingat akan tujuannya. Meskipun kena caci maki, ia harus tetap melanjutkan demi mendapatkan uang 2 lak untuk biaya sekolah keponakannya. Di sisi lain, ayah Pallavi marah-marah karena terpaksa pernikahan harus dibatalkan. Hal tersebut disebabkan uang mas kawin dibawa kabur oleh adiknya atau pamannya Pallavi. Anan yang kebetulan mendengarkan obrolan mereka menawarkan diri untuk merebut kembali mas kawin yang dibawa kabur paman Pallavi. Lalu Anan yang ditemani Samira pun mencari paman Pallavi yang tengah kabur. Anan segera bergerak cepat, namun anak paman Pallavi datang untuk membawa koper mas kawin tersebut. Ternyata anak paman Pallavi tak sendirian, dia membawa pasukan. Anan terus berusaha melawan mereka. Pada akhirnya anak paman Pallavi menyerah. Anan berhasil merebut kembali koper mas kawin tersebut. Paman Pallavi dan anaknya dibawa ke rumah Pallavi. Tentu ayah Pallavi sangat marah kepada mereka berdua. Ternyata akar permasalahannya berawal dari harta warisan. Alasan paman Pallavi membawa kabur mas kawin hanya mengambil yang seharusnya menjadi haknya yang direbut ayah Pallavi dulu. Di sana Anan menjadi penengah. Atas nasihat dari Anan membuat ayah Pallavi sadar akan kesalahannya. Lalu ayah Pallavi meminta maaf terhadap adiknya. Selama ini ia telah serakah. Sebagai permohonan maaf, ayah Pallavi menyerahkan propertinya. Bagaimanapun kerukunan keluarga tetap nomor 1. Ayah Pallavi sangat berterima kasih kepada Anan karena berkat Anan keluarganya rukun kembali. Seorang ayah yang hebat akan melahirkan putra yang hebat juga. Atas kebaikan hati Anan membuat Pallavi sadar. Pallavi meminta maaf kepada Anan, meminta untuk balikan lagi sebelum pernikahan dimulai. Dan itu disaksikan langsung oleh Samira. Namun Anan menolaknya. Ia sebagai lelaki akan merasakan apa yang akan Yoges rasakan jika Pallavi menikah dengannya. Tentu tolakan Anan membuat Samira sangat bahagia. Anan menyinggung soal Samira pemakai obat-obatan. Di sana Samira menjelaskan bahwa ia penderita diabetes. Yang Anan lihat dulu bukanlah obat-obatan terlarang, tetapi obat diabetes. Soal penyakit yang dideritanya tidak Samira ceritakan kepada siapapun, selain kepada orang yang Samira sukai. Mendengar itu membuat Anan sadar mesem-mesem bahwa Samira menyukai dirinya.
Pernikahan Palapi dan Yogesh pun telah dilaksanakan. Ayah Palapi membayar jasa kepada Anan lebih dari harga kesepakatan. Ia mengatakan lebihnya bukan biaya, tapi untuk menghormati Anan. Karena sudah saling suka, Samira akan mengenalkan Anan ke orang tuanya Samira. Hal yang begitu mengejutkan, ternyata ayah Samira ialah Faida yang sangat membenci Anan. Alasan Faida membenci Anan adalah jadi dulu ayah Anan menjual tanah 2 hektar kepada Faida. Namun ternyata tanah yang dijual tersebut sertifikat yang Faida terima palsu dan yang aslinya di tangan Devaraj. Dengan begitu tanah tersebut dikuasai oleh Devaraj. Dan mengapa dulu Faida menyarankan Anan menjual saham bukan malah menyerahkan properti? Alasannya Faida berharap dengan Anan menjual saham, uang Faida yang dipakai beli tanah kepada ayah Anan bisa kembali. Lalu Faida memberikan tantangan kepada Anan, jika Anan berhasil merebut kembali tanahnya, Faida akan merestui hubungan Anan dengan Samira. Tapi rasanya itu mustahil karena Anan harus berhadapan dengan Devaraj, seorang ketua gangster di Rediarpati yang mempunyai 5.000 pasukan dan 600 tentara swasta. Merasa tertekan, Anan menerima tantangan tersebut. Anan akan mengembalikan tanah Faida dari tangan Devaraj dalam waktu 1 bulan. Jam 12 siang tepat tantangan itu dimulai. Semua itu bukan hanya semata soal restu hubungan, tapi untuk mengembalikan marwah ayahnya. Lalu Anan meminta bantuan kepada temannya, di mana temannya menyarankan Anan untuk menukar dokumen sertifikatnya. Karena ia kenal betul dengan saudara iparnya Devaraj yang akan membantu Anan juga. Meskipun keberatan, Anan pun bersedia dengan saran temannya itu. Lalu Anan pergi ke Rediarpati ditemani Parandamaya. Setiba di sana Anan melihat jalan berlubang yang sangat membahayakan. Lalu untuk mencegah kecelakaan, Anan menancapkan tongkat yang diberi kain sebagai tanda bahaya. Anan ke sana berniat menemui saudara ipar Devaraj. Dari informasi Anan yang ia terima, Anan telah tiba di kediaman saudara ipar Devaraj. Di sana Anan menjelaskan kedatangannya, bahwa dulu ayahnya menjual tanah ke temannya, namun sertifikat aslinya ditahan oleh Devaraj. Anan meminta bantuan untuk membujuk Devaraj dan menukarkan sertifikat palsu yang ia bawa dengan aslinya yang dipegang oleh Devaraj, karena tanah itu milik Faida. Namun ternyata yang diajak bicara tersebut ialah Devaraj sendiri, bukan saudara iparnya. Anan tertangkap basah. Mengetahui kelicikan mereka, Devaraj memberikan ancaman kepada Anan dan Parandamaya. Namun hal unik terjadi. Saat Laksmi istrinya lewat, Devaraj yang tadinya sangar menjadi loyo, bersikap baik kepada mereka dan sebaliknya. Anan sadar akan tingkah Devaraj yang takut terhadap Laksmi. Lalu Anan mencoba mengambil hati Laksmi dengan berbuat baik. Atas kebaikan Anan, Laksmi juga memperlakukan Anan dengan baik dan mengizinkan Anan untuk tinggal di sana sementara waktu. Di wilayah Rediarpati ada 2 kekuasaan antara pihak Devaraj dan Verasami yang terus berseteru bermusuhan. Anak buah Devaraj menculik Faida dan keluarganya karena telah berani-berani berniat mengambil sertifikat dengan sebelah pihak. Faida dan keluarganya dibawa ke rumah Devaraj. Atas penculikan tersebut tentu Faida tambah benci kepada Anan. Di keesokan harinya Faida menghadap Devaraj untuk membicarakan akar dari permasalahan. Namun tiba-tiba ternyata tangan kanan Devaraj dan sebagian anak buahnya seorang pengkhianat yang ada di pihak Verasami. Namun untungnya di sana Anan melindungi Devaraj dari para pengkhianat tersebut. Talam adik ipar Laksmi bernama Badram datang untuk membicarakan pertunangan dengan Pali adik Devaraj. Meskipun ganas, Devaraj luluh di depan Laksmi. Alasannya bukan karena takut, tapi karena rasa sayangnya yang begitu tinggi kepada Laksmi. Karena dulu Laksmi meminta Devaraj untuk meninggalkan kehidupan gangster jika ingin menikah dengan Laksmi.
Deparaj sangat berterima kasih kepada Anan yang telah melindunginya. Deparaj menanyakan apa yang Anan mau. Tentu Anan hanya mau Deparaj mengembalikan sertifikat tanah Paida. Deparaj siap menyerahkan sertifikat tersebut dengan syarat Anan harus menikah dengan Pali adiknya. Badram protes. Deparaj melayangkan parang sembari mengatakan, "Jangan berharap menikahi adikku, jika melihat parang aja kau berkeringat, Badram. Jadi lelaki harus seperti Anan, tangguh dan pemberani." Tak lama Pali datang. Sebenarnya Pali hanya cinta dan hanya ingin menikah dengan Badram. Begitupun dengan Anan yang hanya mencintai Samira. Mereka harus bekerja sama merancang strategi supaya pernikahan itu tidak terjadi. Di sisi lain ternyata Peru adalah adik ipar Perasami. Perasami tidak terima atas kematian Peru. Jika Deparaj membunuh Peru saat makan, ia juga akan membunuhnya saat makan pesta pertunangan Pali nanti. Kabar pernikahan Pali sampai ke Koda, kakak iparnya Deparaj. Koda mengira calon pengantinnya Yara Parandamaya karena berdampingan dipoto dengan Pali. Lalu Koda dan istrinya pergi ke rumah Deparaj. Di sana ia protes kepada Deparaj, apa tidak ada calon pengantin lain? Deparaj yang tidak tahu maksud Koda mengiyakan saja, memaklumi mungkin karena faktor usia. Ketidakterimaan Koda atas Parandamaya sebagai calon pengantinnya sampai-sampai ia ceritakan kepada Anan. Koda tidak menyukai pernikahan ini. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Anan untuk membatalkan pernikahan dirinya. Anan menyarankan Koda untuk mengacaukan pernikahan di mana Koda harus bekerja sama dengan Perasami yang punya dendam kepada Deparaj. Koda akan menjembatani anak buah Perasami yang menyusup ke acara pernikahan Pali nanti. Singkat cerita, pertunangan pun akan dilaksanakan. Koda membiarkan masuk anak buah Perasami yang menyamar. Di sisi lain Badram frustasi akan bunuh diri, namun itu dicegah oleh Pali. Anan datang bertanya, "Bukankah kalian saling cinta? Kenapa tidak kawin lari?" Mereka menjawab, tempat ini cukup ketat. Jika mereka mencoba kabur, Deparaj akan membunuhnya. Anan mempunyai strategi. Anak buah Perasami akan menyerang mengacaukan pernikahan, menculik calon pengantin lelaki. Nah, di saat kekacauan tersebut Deparaj dan anak buahnya akan sibuk melawan anak buah Perasami. Di waktu itulah waktu yang tepat kalian melarikan diri. Dini hari sebelum pernikahan, anak buah Perasami salah sasaran malah menangkap Badram yang akan melarikan diri bersama Pali. Deparaj yang dibantu Anan datang melawan mereka. Keganasan Deparaj disaksikan oleh Laksmi. Deparaj mengetahui dari anak buah Perasami bahwa Kodalah yang membawa mereka masuk. Deparaj marah besar ingin membakar hidup-hidup Koda, namun itu dicegah oleh Anan. Anan menjelaskan Pali hanya ingin menikah dengan Badram, begitupun Anan yang tidak mau pernikahan ini ada. Untuk mengacaukan semuanya, Anan memanfaatkan Koda untuk membiarkan masuk musuh-musuh Deparaj. Selama ini Anan diam karena ia menginginkan sertifikat itu. Tapi jika Deparaj akan membunuh orang yang tak bersalah, Anan tidak akan diam. Deparaj marah karena rahasia 20 tahun yang ia sembunyikan dari istrinya terbongkar. Gegara Anan, sekarang istrinya tahu bahwa Deparaj belum keluar dari dunia pergangsteran. Anak buah Deparaj pun turun untuk menghabisi Anan. Dengan segala upaya kerja kerasnya, Anan berhasil melawan sebagian hingga duel antara Anan dan Deparaj pun terjadi. Ketika Deparaj akan menghabisi Anan, ibu Anan datang. Seketika Deparaj terdiam. Ternyata waktu dulu ketika Deparaj yang menemani Pali belajar mengemudi menabrak Satyamurti. Sudah ditabrak namun Satyamurti tetap baik, malah membantu mendorong. Satyamurti menyelamatkan Pali dengan mengorbankan dirinya saat Perasami yang ingin membunuh Deparaj dan keluarga. Satyamurti dirawat ditemani Pali dan Laksmi. Satyamurti meminta bantuan mereka untuk mengantarkan dirinya ke seseorang yang telah menguasai tanah di Rediarpati yang ia jual ke temannya.
Ia ingin tanah itu kembali ke tangan temannya yaitu Paida. Sebelum Pali mengetahui orang yang dimaksud, namun Satyamurti meninggal. Setelah mengetahui semuanya, Vali mengatakan ayah Anan meninggal karena menyelamatkan dirinya. Setiap hari Pali merasa berhutang budi kepada ayah Anan. Depara juga mengatakan ia suka merasa hebat saat membantai 100 preman. Namun ayah Anan lebih hebat karena telah mengorbankan dirinya menyelamatkan orang lain yang belum bisa Depara lakukan. Harta tidak ada harganya dibanding seorang adik. Adikku selamat berkat ayahmu. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjamlah 100. Maka dari itu ambillah sertifikat tanah ini. Ini bukan dari kemurahan hati saya, tapi kebesaran ayahmu, ucap Deparaj. Lalu Anan pun menyerahkan sertifikat tersebut kepada Paida tepat jam 12 siang sesuai janji Anan dulu. Setelah mengetahui semuanya, Paida merasa bersalah. Satyamurti meninggal karenanya. Selama ini ia telah berprasangka buruk kepada Satyamurti yang padahal dia sangat baik. Di sisi lain, ayah Palapi tak sengaja menarik tongkat yang Anan dulu tancapkan sehingga tongkat tersebut melayang ke Verasami yang membuatnya tergelincir ke jurang dan tewas di tempat. Ayah Palapi berpapasan dengan mereka, memberi kabar gembira bahwa saham Satyamurti sekarang nilainya melambung tinggi. Tentu membuat Anan sangat bahagia karena dengan itu kejayaan keluarganya tinggal di depan mata. Kini properti yang dulu diserahkan kembali lagi. Atas keputusan yang dibuat Anan dulu membuat Anan berhasil mengembalikan kejayaan keluarganya, membuktikan janjinya kepada keponakannya. Sebelum setahun Anan sudah bisa mengembalikan semuanya. Dan film pun berakhir.